Para pencinta YouTuber dimanapun berada, tempat belajar YouTube channel Soli Supriyadi dalam pembelajaran yang sangat asik hadir kembali menjumpai para siswa-siswi dan para bapak ibu guru dimanapun berada. Jangan lupa subscribe, like, dan share, juga nyalakan loncengnya. Semoga YouTube ini bermanfaat untuk yang mencintainya. Tempat belajar YouTube channel Soli Supriyadi saat ini masih concern dalam memberikan pembelajaran ilmu pengetahuan alam kelas 7 bab 5. Yang akan kita bahas sekarang adalah litosfer bagian pertama. Apa itu litosfer? Yuk kita pelajari mengenai teori tektonik lempeng. Nah, jadi yang pertama kita adalah belajar mengenai teori tektonik. Perhatikan pada buku kalian gambar 519. Jika kamu memotong gambar masing-masing benua yang ada, kemudian menyatukan kembali, apakah kira-kira yang akan terjadi? Nah, sudah dibuka bukunya. Jadi apa yang akan terjadi ya? Nah, itu adalah suatu analisa praktek dari gambar 59. Ternyata potongan benua tersebut akan membentuk kesatuan seperti sebuah. Berdasarkan fakta tersebut, seorang ahli meteorologi asal Jerman yang bernama Alfred Wegener mengajukan sebuah teori yang dikenal dengan teori pergerakan benua. Dalam teorinya, Wegener menjelaskan bahwa zaman dahulu kala, semua benua di bumi itu ternyata menyatu, membentuk sebuah daratan yang sangat luas, diperkirakan sekitar 200 juta tahun yang lalu. Benua tersebut bergerak menjauh secara perlahan-lahan. Sumber Big. Selain fakta benua yang ada di bumi seperti Fischl, penemuan fosil juga mendukung teori pergerakan benua. Salah satu buktinya dengan adanya penemuan fosil di Amerika Selatan dan di Afrika merupakan jenis reptil yang hidup di darat dan di air tawar. Nah, itu membuktikan bahwa dahulunya benua-benua itu menjadi satu kesatuan, yaitu dengan adanya fosil-fosil makhluk hidup di kedua benua. Wegener beranggapan bahwa tidak mungkin berenang di samudra untuk sampai ke benua lain. Oleh karena itu, Wegener beranggapan bahwa hidup di benua tersebut pada saat benua masih menjadi
satu kesatuan atau menyatu. Selain fosil, penemuan fosil lainnya juga mendukung teori pergerakan lempeng. Beberapa penemuan fosil tersebut di antaranya pertama, fosil yang ditemukan di Amerika Selatan dan Afrika. Yang kedua, fosil yang ditemukan di Afrika, India, dan Antartika. Yang ketiga, fosil tumbuhan yang ditemukan di Amerika Selatan, Afrika, India, Antartika, dan Australia. Nah, ini semua membuktikan bahwa dulunya benua-benua itu menjadi satu. Jika benua pernah menyatu, maka bebatuan yang menyusun benua tersebut akan memiliki kesamaan. Misalnya, struktur bebatuan pegunungan di Amerika Serikat memiliki kesamaan dengan batuan di Greenland. Dan Eropa Barat. Selain itu, struktur batuan di Amerika Selatan dan Afrika juga memiliki kesamaan. Kesamaan struktur batuan juga salah satu faktor pendukung bahwa benua pernah menjadi satu kesatuan. Akan tetapi, teori pergerakan benua yang diajukan Wegener tidak dapat menjelaskan bagaimana benua berpisah dan bergerak menjauh. Oleh karena itu, teori pergerakan benua Wegener ditolak oleh para ahli pada saat itu. Pada awal tahun 1960, seorang ilmuwan dari Princeton Universitas yang bernama Harry Hess mengajukan teori yang bernama pergerakan dasar laut. Hess menjelaskan bahwa di bawah kerak bumi tersusun atas material yang panas dan memiliki massa jenis yang rendah. Akibatnya, material tersebut naik ke pegunungan atau ke punggung kerak samudra. Kemudian material bergerak ke samping bersama dasar kerak samudra, sehingga bagian dasar kerak samudra tersebut menjauh dari punggung kerak samudra dan membentuk suatu patahan. Proses tersebut diilustrasikan pada gambar 5.22 pada bukumu. Sumber karena dasar kerak samudra menjauh sehingga terbentuk patahan, maka magma akan naik ke atas dan mengisi patahan tersebut. Magma yang terletak sampai ke patahan akan mendingin dan membentuk kerak yang baru. Teori ini mampu menjelaskan bagaimana proses terbentuknya lembah maupun gunung bawah laut. Selain itu, berdasarkan hasil penelitian, ternyata usia batuan dasar laut dengan kapal pada tahun 1968 juga
memperkuat teori ini. Berdasarkan penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa usia batuan pada punggung kerak samudra lebih tua dari usia batuan pada dasar kerak. Hal ini menunjukkan bahwa batuan di punggung kerak samudra baru terbentuk karena efek sekitar tahun 1960. Para ilmuwan mengembangkan sebuah teori berdasarkan teori, dan teori ini disebut dengan teori tektonik. Berdasarkan teori ini, kerak bumi dan bagian atas dari mantel bumi terbagi menjadi beberapa bagian. Bagian ini disebut dengan lempeng. Lempeng bersifat plastis dan dapat bergerak di lapisan ini. Lempeng tersusun atas kerak dan bagian atas mantel bumi, seperti terlihat pada gambar 5 titik. Berdasarkan teori tektonik, lempeng bagian luar bumi tersusun atas litosfer yang dingin dan kaku. Lempeng serta tersusun oleh atmosfer. Astenosfer bersifat plastis yang berada di bawah lempeng. Akibatnya, lempeng seolah-olah mengapung dan bergerak di atas astenosfer. Ketika lempeng bergerak, akan terjadi interaksi antar lempeng. Lempeng dapat bergerak saling menjauh dan memisah. Maka dari itu, lempeng juga bisa saling mendekat hingga terjadi tubrukan antar lempeng. Jenis pergerakan lempeng tersebut dapat diamati pada gambar di buku kamu, yaitu gambar 524. Pergerakan sebuah lempeng akan mengakibatkan perubahan pada lempeng lainnya. Hal ini mengakibatkan lempeng-lempeng tersebut bertabrakan atau saling menjauh. Terima kasih telah hadir di YouTube channel Soli Supriyadi. Sekali lagi ya, YouTube channel Soli Supriyadi tetap concern di pembelajaran IPA SMP. Maka dari itu mohon dukungannya dari para siswa serta para guru ya untuk mensubscribe YouTube ini. Sekian, terima kasih dan mohon maaf bila banyak kesalahan. Salam sehat, salam cerdas, kita pasti bisa.